Oke, jadi saat ini kita akan membahas mengenai soal terkait bagaimana cara untuk menentukan titik yang menyebabkan fungsi tersebut atau fungsi yang diberikan menjadi fungsi stasioner. Kemudian kita akan menentukan interval yang menyebabkan fungsi tersebut naik dan akan menentukan interval yang menyebabkan atau mengakibatkan fungsi tersebut turun. Nah, di sini ada soal tentukan soal, contoh soal di sini ada tentukan titik stasioner, titik yang menyebabkan fungsi tersebut stasioner, kemudian interval fungsi naik dan turun pada fungsi trigonometri Y sama dengan sin X untuk X berada di antara 0 derajat dan 360 derajat, termasuk 0 dan 360 derajat. Nah, jadi pertama kita harus menentukan dulu titik-titik yang menyebabkan fungsi tersebut stasioner. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan kasus seperti ini? Jadi untuk penyelesaiannya kita perhatikan, kita ingat kembali fungsi dikatakan stasioner jika memenuhi ini f aksen X atau Y aksen itu sama dengan 0. Nah, jadi perhatikan harus memenuhi syarat ini. Jadi untuk menentukan titik-titik stasionernya, maka untuk menentukan X harus memenuhi bentuk ini atau syarat ini. Nah, perhatikan untuk soal yang diberikan Y sama dengan sin X. Kita tuliskan kembali Y sama dengan sin X. Nah, lalu di sini kita tentukan turunan pertama dari fungsi yang diberikan ini. Jadi kalau orang bisa tulis di sini Y aksen atau F aksen X itu sama dengan cos X. Ya, kenapa cos X? Karena di sini 1 ya, X ini. Jadi turunan dari X adalah 1 dikali turunan dari sin adalah cos. Karena di sini X, tinggal kita tulis saja X. Jadi 1 dikali cos X hasilnya sama dengan cos X. Nah, selanjutnya perhatikan karena harus memenuhi bentuk ini, turunan pertama dari fungsi yang diberikan itu harus sama dengan 0, maka kita tuliskan seperti ini. Karena di sini F aksen X atau sama dengan Y aksen sama dengan 0, sehingga di sini Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan cos X, berarti itu sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena Y aksen atau F aksen X itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan di sini? Kita harus menentukan di sini. Jadi kita tulis kembali cos X sama dengan. Nah, perhatikan, jadi di sini yang harus kita isi di sini adalah kita harus menentukan cos berapa derajat, karena di sini kita gunakan derajat, jadi di sini kita gunakan derajat ya. Tergantung soal yang diberikan. Kalau di sini kita gunakan misalnya X ya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi,
Jadi sebenarnya ini sama saja, satu putaran ini 2pi sama dengan 360 derajat, tapi karena di sini di soal kita gunakan dalam bentuk derajat, sehingga di sini kita gunakan dalam bentuk derajat saja. Nah, kalian perhatikan di sini cos ya, cos x. Jadi kita harus tentukan juga di sini cos. Kalau misalnya soalnya diperoleh turunan pertama adalah di sini misalkan sin x, maka kita harus menentukan di sini sin juga, kita tentukan di sini. Kita tuliskan di bagian ini. Nah, jadi di sini kita harus menentukan cos berapa derajat yang menghasilkan 0. Nah, jadi yang menghasilkan 0 adalah cos 90 derajat ya, atau dalam bentuk pi berarti pi per 2. Nah, kalau kita sudah menemukan bentuk ini, kita dapat tuliskan bahwa untuk persamaan kosinus maka diperoleh dua bentuk, yaitu kita dapat tulis x sama dengan plus min 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, perhatikan kenapa di sini Kak tulis plus minus 90 derajat, padahal di sini hanya 90 derajat. Apakah salah tulis? Nah, kita ingat kembali untuk sudut negatif. Nah, untuk sudut negatif itu dikatakan bahwa untuk sinus yang di sini sudutnya itu negatif, itu sama dengan negatif sin theta. Kalau di sini negatif theta, di sini dia akan jadi min sin theta. Sin min theta sama dengan min sin theta. Kemudian untuk cos min theta, atau di sini dia gunakan sudut negatif, hasilnya akan sama dengan cos theta. Sedangkan tangen min theta itu sama dengan negatif tan theta. Nah, jadi kalian harus memahami ini juga, sudut negatif, tapi di sini kita tidak membahas bagaimana sampai kita mendapatkan ini. Nah, jadi di sini kita tinggal gunakan saja yang ini. Karena kasus di sini adalah cos, jadi karena cos untuk sudut negatif itu sama dengan cos untuk sudut positif, sehingga orang bisa katakan bahwa untuk cos 90 derajat itu sebenarnya sama dengan cos negatif 90 derajat. Nah, itulah mengapa di sini kita gunakan dua tanda, yaitu di sini yang bertanda negatif 90 derajat dan di sini yang bertanda positif 90 derajat, sehingga di sini kita gunakan tanda plus min. Nah, selanjutnya kalian perhatikan di sini ada tambah K kali 360 derajat, di mana K ini merupakan anggota bilangan bulat. Anggota bilangan bulat. Jadi K ini adalah anggota bilangan bulat. Jadi ingat, bilangan bulat itu terdiri dari 3, 0, bilangan bulat positif, dan di sini dimulai bilangan bulat negatif ya. Yang ini kalian bisa perhatikan di sini. Nah, jadi K itu adalah anggota bilangan bulat, apakah itu yang bernilai negatif, 0, atau 1. Ini semua termasuk dalam bilangan bulat. Nah, lalu kenapa di sini kita gunakan kali tambah K kali 360 derajat? Jadi ingat, 360 derajat itu satu putaran. Besar sudut ya. Besar sudut untuk besar sudut suatu lingkaran, DP besar sudut itu 360 derajat ya. Jadi ini 0, ini 90, ini 180,
ini 270 dan ini 360. Jadi besar satu putaran ini adalah 360 derajat. Nah, kenapa kita akan kalikan dengan K? Jadi tujuannya di sini adalah kita ingin menentukan nilai X. Jadi kita tidak tahu itu nilai-nilai X itu akan sampai mana, sampai pada batas mana, sehingga yang akan kita gunakan hanya yang memenuhi ini. Jadi kita tambah dengan K dikali 360 derajat, karena kalian perhatikan kalau ada fungsi trigonometri itu kan dia akan terus berulang-ulang ya. Jadi begini. Jadi kalau kalian perhatikan lingkaran satuannya, misalnya lingkaran satuannya ada di sini. Jadi pada saat besar sudut sekian, dia ada di posisi sini misalnya. Dan sekian sampai dia berputar. Sehingga di sini kita harus kalikan dengan K. Atau berapa kali dia melakukan putaran di situ. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan di sini adalah, karena di sini terdapat dua bentuk plus 90 derajat ditambah K kali 360 derajat, dan bentuk X sama dengan negatif 90 derajat tambah K kali 360 derajat, maka kita akan menentukan nilai X-nya itu secara terpisah. Jadi pertama di sini torang buat seperti ini. Kita buat seperti ini. Jadi pertama yang akan kita tentukan di sini adalah X sama dengan 90 derajat. Jadi pertama positif 90 derajat, kemudian ditambah K kali 360 derajat. Nah, jadi di sini kalau kita mulai dengan misalnya K sama dengan negatif 1, karena K ini adalah anggota bilangan bulat dan negatif 1 merupakan anggota bilangan bulat, jadi masuk akal untuk kita gunakan di sini. Tapi seringkali kalau di buku cetak itu sudah tidak ditulis lagi karena hasil yang diperoleh tidak memenuhi interval yang diberikan atau kondisi yang diberikan di soal. Nah, kita cek saja di sini. Kalau kita gunakan K sama dengan negatif 1, maka di sini akan peroleh negatif 1 dikali 360 derajat, hasilnya negatif 360 derajat. Sehingga 90 derajat dikurang 360 derajat, hasilnya negatif 270 derajat. Nah, kalian perhatikan, karena di sini nilainya itu negatif, otomatis ini nilai X-nya di sini, yaitu ini, sudah tidak memenuhi kondisi ini, sehingga boleh orang langsung hapus saja dong, karena sudah tidak memenuhi. Nah, lalu bagaimana untuk K sama dengan negatif 2? Nah, kalian perhatikan kalau kalau K sama dengan negatif 1 saja, itu sudah menyebabkan nilai X-nya itu negatif, apalagi kalau K kita gunakan negatif 2, negatif 3, tentu akan semakin bernilai negatif dan tidak akan memenuhi kondisi ini. Sehingga kita langsung saja K sama dengan 0. Jadi kalau K kita ganti dengan 0, kita peroleh 90 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, kalau kita perhatikan ini interval, ternyata X sama dengan 90 derajat ini memenuhi kondisi ini. Jadi kita tuliskan di sini memenuhi. Oke. Nah, lalu apakah hanya sampai di sini saja? Kita cek lagi bagaimana untuk K sama dengan 1, apakah nilai X yang dihasilkan itu memenuhi kondisi ini atau tidak. Nah, kalau K di sini kita ganti dengan 1, maka 90 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat, hasilnya 360 derajat ditambah 90, hasilnya berapa? 450 derajat. Nah, apakah memenuhi?
Tentu saja tidak, karena 450 sudah melebihi 360, sudah melebihi batas yang diberikan, sehingga di sini kita tulis tidak memenuhi. Nah, bagaimana dengan K sama dengan 2 dan seterusnya? Nah, kalau di sini saja untuk K sama dengan 1 sudah hasil yang diperoleh sudah melebihi kondisi ini, maka kita simpulkan bahwa untuk nilai K yang lebih besar sama dengan 1 itu sudah tidak memenuhi lagi. Jadi kita tak perlu mencarinya lagi. Oke, sampai sini bisa? Nah, jadi yang memenuhi di sini hanyalah X sama dengan 90 derajat untuk K sama dengan 0. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk yang kedua? Di sini kita gunakan tanda negatif. Jadi kalau kita negatif 90 derajat ditambah K kali 360 derajat, kita mulai lagi. Bagaimana untuk K yang sama dengan 0? Kita mulai dulu dari K sama dengan negatif 1. Kita lihat apa yang akan terjadi. X sama dengan negatif 90 derajat ditambah K, kalau kita ganti negatif 1, maka negatif 1 kali 360 derajat, hasilnya negatif 360 derajat. Nah, karena ini negatif 90 derajat dikurang 360 derajat, hasilnya negatif 450 derajat. Nah, kalau di sini sudah bernilai negatif, berarti sudah tidak memenuhi kondisi ini. Jadi dia tidak memenuhi. Nah, bagaimana dengan K sama dengan 0? Jadi untuk K yang kurang dari sama dengan negatif 1 juga itu tidak memenuhi. Nah, bagaimana untuk K sama dengan 0? Jadi kalau K orang ganti dengan 0 dikali 360 derajat ditambah negatif 90 derajat, hasilnya negatif 90 derajat. Nah, ternyata untuk K sama dengan 0 menghasilkan X sama dengan negatif 90 derajat itu tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Nah, kita cek lagi. Bagaimana untuk K sama dengan 1? Kita lihat di sini. Ternyata menghasilkan ini. Jadi kalau K kita ganti 1 kali 360 derajat, 360 derajat ditambah negatif 90 derajat, hasilnya adalah 270 derajat. Apakah memenuhi? Ternyata memenuhi, karena 270 derajat ini berada di antara ini, di interval ini. Jadi kita katakan untuk nilai X sama dengan 270 derajat itu memenuhi. Nah, bagaimana untuk K sama dengan 2? Apakah ada nilai X lagi yang memenuhi kondisi ini? Kita lihat. Kalau kita ganti K sama dengan 2, maka 2 dikali 360 derajat adalah 720 derajat. Ditambah negatif 90 derajat, hasilnya adalah 630 derajat. Apakah memenuhi ini? Tentu tidak. Karena apa? Karena 630 derajat sudah tidak ada di interval ini, sudah melebihi ini batasnya. Oke? Jadi kita tuliskan di sini tidak memenuhi. Nah, untuk yang tidak memenuhi di sini kita hapus saja. Jadi yang memenuhi untuk X sama dengan negatif 90 derajat ditambah K kali 360 derajat, di mana K adalah anggota bilangan bulat. Yang memenuhi hanyalah ini, K sama dengan 1, di mana X yang diperoleh adalah 270 derajat. Dan untuk bentuk yang ini diperoleh X sama dengan 90 derajat. Nah, sampai sini kalian bisa pahami? Nah, jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa titik-titik yang
menyebabkan fungsi yang diberikan ini, yaitu y sama dengan sin x, menjadi fungsi stasioner, atau yang memenuhi kondisi ini f aksen x atau y aksen x sama dengan 0, atau turunan pertama dari fungsi yang diberikan, turunan pertama dari sin x adalah cos x itu sama dengan 0, kita peroleh nilai x yang memenuhi itu adalah ini, x sama dengan 90 derajat yang ini, dan x sama dengan 270 derajat. Jadi kita sudah peroleh titik-titik yang menyebabkan fungsi sin x stasioner. Oke, sampai sini bisa kalian paham? Nah, jadi kita tadi sudah peroleh titik-titik yang menyebabkan fungsi y sama dengan sin x itu stasioner, yaitu x sama dengan 90 derajat dan x sama dengan 270 derajat. Nah, jadi di sini kita sudah menentukan yang ini ya, titik yang menyebabkan fungsi tersebut stasioner. Nah, bagaimana untuk menentukan interval yang menyebabkan fungsi naik dan interval yang menyebabkan fungsi turun? Nah, jadi dari titik-titik yang menyebabkan fungsi tersebut stasioner, itu kita dapat gunakan untuk menentukan interval yang menyebabkan fungsi naik dan fungsi turun. Nah, jadi di sini untuk mempermudah atau secara geometris bisa memperjelas pemahaman kalian, di sini Kak gambar seperti ini. Ini adalah garis bilangan real ya. Ini garis bilangan real seperti ini, katakanlah garis lurus. Nah, di sini Kak gambar di sini 0 derajat, sini 90 derajat. Terus di sini ya ada 180 tapi kita tidak tulis. Jadi di sini 270 dan diakhiri 360 derajat. Nah, jadi kenapa di sini kita tulis 90 derajat dan 270 derajat? Karena titik-titik ini merupakan titik yang menyebabkan fungsi tersebut stasioner yang sudah kita peroleh tadi. Sedangkan kenapa kita tulis 0 derajat dan 360 derajat di sini? Karena kondisi yang diberikan di soal harus memenuhi ini. Sehingga kita gunakan 0 sampai 360 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan menentukan intervalnya itu dengan mengambil titik-titik uji. Jadi, perhatikan, tadi kan fx-nya itu atau y-nya itu sama dengan sin x. Dan turunan pertama dari fungsi sin x adalah cos x. Nah, jadi di sini kita mengambil titik uji. Pertama kita ambil titik yang berada di interval 0 sampai 90 derajat. Jadi kita ambil yang ada di sini. Fungsi terbuka, bukan fungsi tertutup ya. Jadi tidak termasuk 0 dan tidak termasuk 90 derajat. Jadi kita ambil saja sebarang titik yang ada di sini, terserah. Kalian mau ambil yang 60 derajat, 45 derajat, 10 derajat, 80 derajat, terserah kalian. Hanya saja di sini Kak menyarankan kalian harus memilih sudut yang sudah kalian ketahui nantinya agar pengerjaannya akan lebih mudah. Nah, jadi di sini kalian ambil saja sembarang titik ya. Di sini Kak ambil misalnya x-nya itu di sini Kak ambil x sama dengan 45 derajat. Ya, jadi kalau x-nya itu 45 derajat, maka f aksen untuk 45 derajat itu kita tuliskan sama dengan cos 45 derajat.
Nah, kenapa Kak tulis F aksen 45 derajat sama dengan cos 45 derajat? Karena bentuk ini turunan pertama dari fungsi sin X adalah cos X. Jadi kita gunakan turunan pertama ini untuk menentukan nanti apakah interval tersebut adalah menyebabkan fungsi tersebut naik atau turun. Jadi kalian ambil titik uji saja. Kalau di sini Kak ambil 45 derajat dan Kak taruh di sini. Nah, hasilnya sudah diperoleh yaitu 1/2 akar 2. Hasilnya positif. Nah, kalian bisa menandakan di sini positif. Nah, selanjutnya kalian mengambil titik yang ada di interval ini 90 derajat sampai 270 derajat. Kalian bisa ambil sebarang titik yang ada di sini. Misalnya Kak ambil misalnya 180 derajat karena ada di sini dia 180 derajat. Nah, di sini Kak tulis cos 180 derajat sama dengan kalau 180 derajat itu bisa kita gunakan sudut berelasi yang ada di kuadran 2. Jadi kita tuliskan seperti ini, cos 180 derajat kurang 0 sama dengan negatif cos 0 derajat sama dengan negatif 1. Kenapa negatif cos sedangkan di sini positif? Ingat, untuk fungsi untuk sudut berelasi untuk kuadran 1 semua fungsi trigonometri bernilai positif, sedangkan di sini hanya sin, dan kebalikannya yang bernilai positif, di sini hanya tan, dan kebalikannya, dan sini hanya cos, dan kebalikannya yang bernilai positif. Jadi kalau 180 itu masih ada di sini, jadi kita tuliskan negatif cos ya, negatif cos, dan kita gunakan ini 0 derajat. Nah, cos 0 derajat kan itu sama dengan 1. Jadi negatif 1 kali 1 hasilnya negatif 1. Nah, selanjutnya kita akan mengambil titik yang ada di interval ini 270 derajat sampai 360 derajat. Ingat, di sini kenapa Kak gunakan seperti ini? Kak gunakan ini. Ini menunjukkan bahwa untuk titik yang ada di sini itu tidak masuk. Tidak termasuk, misalnya ya Kak berikan contoh 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi ini maksudnya interval terbuka, bukan interval tertutup. Atau kalau terang gambar di grafik itu kalau tertutup dia begini, kalau terbuka dia begini. Maksudnya kalau dia tertutup 0 dan 90 derajat itu termasuk. Tapi kalau yang terbuka 0 derajat dan 90 derajat itu tidak termasuk. Kalau dalam notasi himpunan bisa kita tuliskan seperti ini. Misalnya X lebih dari 0 derajat kurang dari 90 derajat. Kalau dia terbuka, nyanda ada tuh tanda sama dengan di bawah. Kalau dia tertutup, ada tanda sama dengan di bawah. Nah, kalian bisa paham sampai sini. Nah, oke, kita lanjut. Selanjutnya kita ambil titik yang ada di interval 270 derajat sampai 360 derajat. Tapi tidak termasuk untuk 270 derajat dan 360 derajat. Nah, misalnya di sini Kak ambil sudut 300. Jadi kalian bisa juga ambil sudut 330 dan lain sebagainya yang mempermudah kalian dalam menghitungnya nanti. Nah, di sini sama dengan cos 300 derajat sama dengan cos 360 derajat dikurang 60 derajat. Jadi di sini Kak gunakan yang ada di kuadran 4 ya, yaitu cos untuk 360 derajat kurang theta itu sama dengan cos theta ya. Nah, jadi di sini sama dengan cos 60 derajat ya, karena di kuadran 4 cos itu bernilai positif.
cos 60 derajat itu sama dengan 1/2 dan hasilnya adalah positif. Nah, sedangkan untuk yang ini, yang negatif sudah sangat jelas, ini nilainya negatif. Kalau ini nilainya positif. Nah, sampai sini kalian bisa paham? Nah, selanjutnya kita gunakan garis tadi, ya 0 ini, 0 derajat, 90 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat untuk memvisualisasikan atau secara geometris agar kalian bisa melihat bagaimana fungsi itu naik, turun, itu seperti apa. Nah, kalian perhatikan yang ada di sini, karena kita mengambil titik uji dan ternyata menyebabkan hasilnya itu positif, itu sudah mewakili satu interval ini. Jadi kita dapat tuliskan seperti ini. Untuk interval dari 0 derajat sampai 90 derajat fungsinya itu naik. Ingat, fungsi naik f aksen x-nya itu lebih dari 0. Jadi ini f aksennya itu, kita lihat di sini 1/2 akar 2 itu lebih dari 0, positif. Jadi fungsinya naik ya. Nah, selanjutnya interval 90 derajat sampai 270 derajat, kita lihat, kita ambil titik uji ini, ternyata hasilnya menunjukkan negatif. Berarti fungsi turun, yaitu f aksen x-nya itu kurang dari 0. Perhatikan f aksennya itu kurang dari 0, negatif. Nah, selanjutnya kita lihat lagi untuk titik yang kita ambil di sini, yaitu 300 derajat titik ujinya, ternyata hasilnya positif. Jadi kita katakan bahwa untuk interval ini, di interval ini menyebabkan fungsinya naik. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah menemukan di interval-interval mana fungsi tersebut naik, dan di interval-interval mana fungsi tersebut turun. Jadi di sini terakhir kita tuliskan bahwa fungsi naik, yaitu f aksen x-nya itu lebih dari 0, yang ini naik, ini juga naik, sehingga nilai x yang menyebabkan atau interval yang menyebabkan fungsi tersebut naik, yaitu ini 0 sampai 90 derajat. Jadi x lebih dari 0 derajat kurang dari 90 derajat, dan x lebih dari ini juga yang menyebabkan fungsi tersebut naik, 270 derajat sampai 360 derajat. Jadi kita tulis 270 derajat dan di sini 360 derajat. Nah, lalu untuk interval yang menyebabkan fungsi tersebut turun itu adalah ini, atau terang tulis ini f aksen x itu kurang dari 0, yaitu interval x ini. Dari sini kan dia berarti yang dari ini dengan ini, berarti x lebih dari 90 derajat kurang dari 270 derajat. Maksudnya 90 derajat dan 270 derajat itu tidak termasuk, hanya titik-titik yang ada di interval ini. Nah, sampai sini bisa kalian paham? Jadi sebenarnya di sini sudah kita dapat simpulkan bahwa titik yang menyebabkan fungsi tersebut stasioner adalah x sama dengan 90 derajat dan yang ini. Jadi yang titik-titik yang menyebabkan fungsi tersebut stasioner adalah ini, x sama dengan 90 derajat dan x sama dengan 270 derajat. Dan selanjutnya interval yang menyebabkan fungsi ini naik, fungsi y sama dengan sin x itu naik, adalah ini, interval ini. Dan terakhir interval yang menyebabkan fungsi
Y sama dengan sin X ini turun adalah ini. Nah, di sini kalian sudah peroleh bagaimana untuk menentukan titik maupun interval yang menyebabkan fungsi stasioner, fungsi naik, dan fungsi turun. Oke? Bisa kalian paham?